Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Agustianisi. Saya dari kelas AK20B. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum akuntansi dan dosen pengampunya yaitu Ibu Esti Pratiwi SEMAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekuitas pemegang saham. Apa itu ekuitas pemegang saham? Ekuitas juga diartikan sebagai modal karena berupa harta yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk digunakan sebagai biaya operasional perusahaan. Nantinya, harta tersebut akan mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti kewajiban hutang dan beban lainnya. Nilai dari ekuitas tidak selalu positif, bisa juga nilai ekuitas menjadi negatif karena beban yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan dengan nilai asetnya. Saat ekuitas memiliki nilai negatif, maka disebut dengan defisit. Beban perusahaan bisa dikategorikan sebagai hutang perusahaan, gaji karyawan, dan bisa juga sebagai operasional alat perusahaan. Ketika nilai ekuitas dalam posisi negatif, maka perlu diwaspadai karena jika semakin parah nilai negatifnya, bisa saja perusahaan mengalami kebangkrutan. Maka dari itu, perusahaan diketahui dengan cara menghitung ekuitas. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah uang yang diberikan kepada pemegang saham ketika aset perusahaan dilikuidasi serta hutang dibayar. Nilai yang dalam kehidupan sehari-hari sering dibahas. Ekuitas yang satu ini juga dijadikan sebagai faktor acuan penentu sehat atau tidaknya keuangan sebuah bisnis. Klasifikasi ekuitas pemegang saham. Pengertian akuntabilitas dalam akuntansi dan penerapannya. Klasifikasi dari ekuitas pemegang saham atas dasar sumber dibagi menjadi modal setoran dan laba ditahan. Penyajian klasifikasi ekuitas atas dasar sumber merupakan yang paling tradisional atau yang paling banyak digunakan oleh banyak perusahaan. Alasannya adalah banyak perusahaan yang pada saat merintis usaha dimulai dengan mendapatkan modal pemilik perusahaan terlebih dahulu. Dana yang dikumpulkan tersebut menjadi modal berdirinya perusahaan. Kemudian, seiring berjalannya waktu dan perusahaan semakin besar, sumber modal datang dari banyak pihak yang membuat perhitungan ekuitas berubah setiap tahunnya. Nah, baiklah, di sini terdapat beberapa soal. Soalnya sebagai berikut. Dengan menggunakan akun dan saldo berikut ini, siapkan bagian ekuitas pemegang saham neraca. Modal dasar yang seluruhnya telah ditempatkan dan disetor penuh adalah 15.000 lembar saham biasa dan 3.000 lembar diantaranya telah dibeli kembali atau saham treasury. Saham biasa nilai nominal Rp40.000 200 juta. Agio saham biasa 220 juta. Agio saham treasury 18 juta. Laba ditahan 3.780. Saham treasury 90 juta. Jawabannya yaitu modal disetor saham biasa nilai nominal Rp40.000, modal dasar 15.000 lembar, modal ditempatkan dan disetor penuh 25 lembar, 200 juta rupiah. Agio saham biasa 220 juta rupiah sama dengan 1.780. Agio saham treasury 18 juta rupiah. Total modal disetor 1.762 juta rupiah. Laba ditahan 3.780 juta rupiah. Totalnya 5.542 juta rupiah. Dikurangi saham treasury
90 juta rupiah. Total ekuitas pemegang sahamnya yaitu 5.452 juta rupiah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.